Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermula dari bercanda, seorang santri tewas dianiaya sesama santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Grobogan. Harga daging ayam kampung di Kota Tegal melejit mahal, tembus Rp70.000 per kilogram. Karnaval Grebek Sudiro, tradisi akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa jelang perayaan Imlek. Siapa yang tak mengetahui lato-lato, permainan yang sedang digandrungi anak-anak itu mencuri perhatian sejumlah pihak sampai-sampai dibuat lomba lato-lato. Di Kabupaten Banyumas, agar tetap aman saat berlomba, para peserta harus menggunakan helm saat bermain lato-lato. Ada yang berbeda dengan perlombaan lato-lato di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ya, para peserta lomba lato-lato wajib memakai helm. Ini adalah cara pihak penyelenggara untuk mengedukasi peserta yang masih anak-anak dan orang tuanya untuk bermain lato-lato dengan aman. Mereka menilai bermain lato-lato harusnya bisa melatih motorik anak dibandingkan bermain gawai. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana perguruan tinggi itu memberikan pesan-pesan edukasi kepada mereka supaya lato-lato itu tetap menyenangkan, sehat, aman. Dan itu menjadi alternatif dari sekian permainan yang tidak menggabungkan psikomotorik, afektif, dan knowledge. Harapannya dengan lato-lato itu orang tergerak untuk bisa memiliki permainan yang lebih variatif daripada sekedar main game atau main gadget. Meski ada aturan memakai helm, peserta lomba hingga 350 orang. Sebagian besar masih duduk di bangku sekolah dasar. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mengatakan tak ada larangan untuk bermain lato-lato di luar lingkungan sekolah. Namun harus ada pengawasan dari orang tua untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Saya sampaikan kepada semua guru kepala sekolah, yang penting mereka saat kelas tidak bawa lato-lato dan tidak main lato-lato. Yang terpenting proporsi penempatannya saja. Karena ini juga ada unsur psikologi belajarnya, ada kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotornya. Yang terpenting adalah guru ini adalah pengawasan. Lomba lato-lato juga diikuti anak-anak di Desa Kiringan, Kabupaten Boyolali. Dengan lincah mereka memainkan lato-lato di panggung lomba. Sistem permainannya dengan menggunakan sistem gugur. Mereka yang lolos bermain jika bertahan selama 3 menit. Pemenang lato-lato akan mendapatkan hadiah piala dan uang tunai Rp500.000. Adanya lomba ini disukai anak-anak karena mereka bisa bermain bersama teman-teman. Nomor 57. Tiga bulan, sekitar 3 bulan. Apa sih yang membuat kamu senang main lato-lato itu apa? Menyenangkan. Kelompok Sadar Wisata dan Badan Usaha Pemerintah sengaja mengadakan lomba permainan yang sedang viral untuk meramaikan wisata dan usaha setempat. Semua orang di Desa Kiringan ini bisa mengetahui bahwa di Kiringan itu ya pada intinya Kiringan lebih dikenal dengan masyarakat umum. Untuk peserta sendiri berapa banyak Pak hingga saat ini? Ini peserta 90 peserta. Dari usia berapa sampai berapa Pak? Kalau ini kita ambil yang usia SD ke bawah. Lato-lato memang permainan yang melatih motorik anak dibandingkan membiarkan anak bermain gawai. Namun orang tua harus berhati-hati karena permainan ini tak sedikit menyebabkan luka karena kerasnya benturan. Yulianto dan Mardianto melaporkan dari Boyolali dan Banyumas. Berbagai persiapan dilakukan umat Tridharma di Kota Salatiga dalam menyambut Imlek. Salah satunya membersihkan kelenteng yang akan menjadi tempat beribadah di malam perayaan Tahun Baru Cina. Warga Tionghoa di Kota Salatiga sibuk membersihkan kelenteng Hoktaekbyo. Kegiatan ini untuk menyambut perayaan Tahun Baru Imlek pada 22 Januari mendatang. Bergotong royong mereka membersihkan patung dewa-dewi, fasilitas mendukung ibadah hingga bangunan kelenteng. Satu persatu altar sembahyang ditata ulang dan kain-kain yang terpasang dibersihkan. Untuk patung dibersihkan dengan air suci berupa air hujan yang dicampur dengan cendana dan teh. Air hujan yang dipakai pun yang telah ditampung dalam 2 pekan terakhir.
Tradisi ini adalah bentuk untuk merawat kelenteng sebagai tempat peribadatan. Selain itu, kegiatan ini juga mempunyai filosofi sendiri agar tahun depan mereka diberikan keselamatan, perlindungan, dan rezeki. Imlek tahun 2023 merupakan tahun kelinci air dengan harapan setiap orang diberikan kesuksesan dan kedamaian. Imlek tahun ini show-nya kelinci air. Maknanya apa? Itu maknanya. Maknanya kelinci itu cerdik, Pak. Jadi tahun ini tuh bisa membawa kecerdikan dan usahanya tambah lancar, orang-orang yang bekerja juga tambah lancar. Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih dan memberikan harapan baru. Puncak keramaian di kelenteng diprediksi akan terjadi pada malam perayaan Tahun Baru Imlek. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Di Kota Solo terdapat sebuah tradisi yang selalu digelar menjelang Hari Raya Imlek, yaitu Karnaval Grebeg Sudiro. Tradisi itu adalah wujud akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa dengan puncak kegiatan berebut gunungan makanan hasil bumi dan kue keranjang. Karnaval Grebeg Sudiro kembali digelar di Kota Solo. Acara diawali dengan kirap beragam kesenian budaya. Mereka unjuk keragaman budaya lewat tarian-tarian hingga atraksi di halaman Pasar Gede pada hari Minggu kemarin. Puncak karnaval adalah rebutan gunungan makanan berupa hasil bumi dan kue keranjang. Terlihat tingginya animo masyarakat. Mereka rela berdesakan untuk bisa mendapatkan kue keranjang dan hasil bumi karena diyakini membawa berkah. Yang menarik di event ini juga tentang pembagian kue keranjangnya, ini sejumlah 4.000 kue keranjang dan banyak seni-kesenian gitu dari berbagai daerah, kelurahan seperti itu. Itu dapatnya gimana? Sampai dapatnya ini di batu rebutan sama banyak orang, terus keinjek-injek, direbut sama anak-anak kecil kayak gitu. Senang nggak tadi? Senang sekali sih, Pak. Cuma saya di depan situ dikasih sama bapak polisi, dilempar-lempar gitu ya saya ambil. Apa? Ya enggak sih, saya nyarinya yang agak longgaran gitu loh. Rencananya buat apa? Buat anak. Karnaval budaya Grebeg Sudiro sendiri merupakan akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Perpaduan etnis Jawa dan Tionghoa terlihat dalam kesenian barongsai yang dimainkan warga lokal. Kita ada pencampuran dari berbagai ras, etnis dan budaya, terutama etnis Tionghoa dan etnis Jawa yang satu padu. Seperti yang kita punya sendiri barongsai macan putih, yang 90% pemainnya itu etnis Jawa. Jadi kebudayaan Cina tapi pemainnya etnis Jawa seperti itu. Tradisi Grebeg Sudiro dimulai sejak 2007 lalu. Grebeg Sudiro merupakan wujud keharmonisan etnis Jawa dan Tionghoa di wilayah Sudiro Praja. Baik etnis Jawa dan Tionghoa telah tinggal berdampingan tanpa ada gesekan yang terjadi selama bertahun-tahun. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Warga Desa Glagah, Kabupaten Klaten memiliki ide kreatif untuk mengangkat nilai ekonomi susu sapi perah. Mereka mengolahnya menjadi inovasi permen susu sapi yang telah dipasarkan ke berbagai daerah. Terus berinovasi, mendorong warga Dusun Karangsalam, Desa Glagah, Jatinom, Kabupaten Klaten untuk mengembangkan potensi desanya. Sebagai wilayah dengan penghasil susu sapi yang produktif, mendorong komunitas wanita tani dan ternak atau KWTT Sri Handiri untuk memproduksi permen dari susu sapi. Proses pengolahannya dimulai dari menyaring terlebih dulu susu sapi, lalu susu sapi dididihkan, kemudian dicampur agar-agar dan gula, diaduk hingga matang. Susu sapi kemudian dicetak di wadah hingga memadat, barulah dipotong berbentuk dadu. Terakhir, permen susu dikemas. Pengurus KWTT Sri Handiri memilih untuk mengolah susu sapi menjadi permen untuk meningkatkan nilai ekonomis produk. Nilai jual susu sapi murni cukup rendah, hanya Rp9.000 per liternya.
Namun jika diolah bisa menaikkan nilai jual susu sapi hingga Rp5.000. Untuk 10 liter sapi bisa menghasilkan 30 kemasan permen susu. Harga jual satu kemasan permen susu Rp20.000. Selain itu, permen adalah produk yang disukai semua kalangan, terutama anak-anak. Memanfaatkan susu yang dulunya harganya terlalu rendah, sekarang bisa berkembang karena ada pelatihan ya, terus susu bisa harganya naik dibikin olahan-olahan. Karena masyarakat di sini penghasil susu karena banyak yang memelihara sapi perah. Dipilih permen susu karena mungkin anak-anak lebih cenderung kalau permen itu suka gitu ya. Jadi kita bikin permen susu, terus bahannya cuma sedikit ya, terus ada inovasinya itu. Produksi permen susu dipasarkan ke berbagai daerah, mulai dari Klaten, Gunung Kidul, hingga Sragen. Selain permen susu, warga juga membuat olahan puding susu yang dijual Rp15.000 per kemasan dan susu pasteurisasi dengan 8 varian rasa yang dijual Rp8.000 per botol. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.